man'u zakati aw ba'dihha ba'da al-wujubi wat tamakkuni, tidak mau mengeluarkan zakat atau sebagiannya. Contohnya dia punya kewajiban zakat 1 miliar, dia nggak mau mengeluarkan sama sekali, atau mengeluarkan hanya 500 jutanya, padahal sudah wajib dia mengeluarkan dan sudah ada kesempatan dia untuk mengeluarkan, ada kemampuan dia untuk mengeluarkan. Kan tidak semua orang yang wajib zakat itu kan uangnya ada. Terkadang nunggu dulu supaya uangnya ada dan kumpul baru dikeluarkan. Ini ceritanya nggak mau mengeluarkan padahal sudah wajib dan uangnya ada. Itu dosa. Kan banyak, mohon maaf, pengusaha-pengusaha yang besar sekali kewajiban membayar zakatnya, tapi hutangnya juga banyak. Dalam mazhab kita kan hutang tidak mencegah kewajiban bayar zakat. Contoh misalkan ada seorang pengusaha di akhir haul uang dan stok barangnya plus piutang yang akan tertagihnya jumlahnya misalkan 5 miliar. 5 miliar ini wajib dizakatin. Tapi Ustadz, kan saya punya hutang Ustadz. Hutangnya 3 miliar lebih. Atau hutangnya 4 miliar atau bahkan 4 miliar setengah, ini gimana? Ya karena nggak dikeluarkan hutangnya, nggak dibayarkan, uangnya ada di tangan kamu, ya kamu wajib keluarkan zakatnya. Waduh, tapi ini Ustadz kita harus bayar-bayar ke sana sini seterusnya. Paling nanti punya uangnya bulan depan, ya nggak apa-apa. Nanti setelah ada uangnya, karena sudah wajib, setelah ada kan mampu untuk mengeluarkan. Saat itu wajib dikeluarkan. Wajib dikeluarkan. Betul ada permasalahan dalam mengeluarkan zakat itu, kecuali kita menunggu mustahiknya yang mungkin lagi berperjalanan atau bagaimana, menunggu. Atau mengakhirkan karena kita tahu, wah ini Masya Allah ini kayaknya bulan depan mustahik akan banyak karena begini begitu dan seterusnya. Itu diakhirkan untuk tujuan yang seperti itu masih diperbolehkan, bukan untuk tujuan-tujuan pribadi dan seterusnya, enggak. Oke, ini kemaksiatan, ini enggak boleh nyegah-nyegah begitu ini. Islam itu tegas, yang wajib bayar zakat ya wajib bayar zakat, yang enggak wajib enggak usah mengeluarkan zakat. Kemudian yang wajib bayar zakat tadi itu, yang wajib dikeluarkan yang wajibnya saja, ukuran wajibnya saja, tidak boleh lebih dari itu. Artinya kita nggak boleh memberitahu, apalagi mengambil dari orang-orang kaya lebih dari kewajibannya membayar zakat, nggak boleh, haram hukumnya. Itu sama dengan bahasa kasarnya nyolong duit orang. Au ikhraju ma la yujzi, atau mengeluarkan yang tidak diperbolehkan, tidak sah. Kalau dikeluarkan maka tidak sah. Yang dikeluarkan harusnya yang sehat, usianya sekian misalnya, malah yang dikeluarkan malah yang tidak memenuhi kriterianya. Ini juga enggak boleh. Au i'ta'uha man la yastahiqquha, atau memberikan uang zakat kepada yang tidak berhak. Ini juga adalah dosa. Maka orang-orang yang berhak atau yang wajib, mohon maaf, yang wajib mengeluarkan zakat itu harus tahu kewajibannya berapa. Kemudian juga harus yakin memberikannya kepada yang berhak. Kalau kok yang wajib bayar zakat tadi itu tidak tahu siapa yang berhak menerima zakat, bisa minta bantuan lembaga terpercaya untuk menyalurkan zakatnya. Jadi nggak sembarangan zakat itu wajib dibayarkan, kemudian pas lebaran dibagi-bagi. Dibaginya ke siapa? Ke semua masyarakat tanpa terkecuali. Akhirnya di antara masyarakat tersebut ada orang kaya yang tidak berhak menerima zakat. Dia ngambil dari zakat tersebut. Salahnya dua, yang ngasih salah, yang nerima juga salah.
Yang ngambil, yang ngasihnya dosa karena ngambil memberikan bukan kepada yang berhak, yang ngambilnya juga dosa karena ngambil bukan haknya. Islam sangat menjaga urusan. Yang kamu ambil itu yang haknya kamu saja. Bansos juga sama ini urusan bansos. Heran kadang bansos itu jelas-jelas untuk fakir miskin. Kok yang dapat orang kaya hanya karena punya kedekatan dengan kepala desanya, dengan RT-nya, dengan RW-nya. Dikira alhamdulillah, untung kita mah karena beruntung punya saudara bekerja di desa. Untung apanya dikasih neraka jahanam kok untung itu gimana? Itu sama dengan nyolong itu. Cuman itu nyolong halus namanya. Mengambil bansos padahal kita tidak berhak sama dengan nyolong yang halus. Ini hati-hati. Karena ada syarat dan ketentuannya itu. Jangan bangga deh, jangan bangga dapat alhamdulillah terima kasih minimal bulan ini beras sudah tercukupi. Dari mana? Bansos. Anda kan orang cukup. Iya tapi kan lumayan. Awas hati-hati. Melumayankan neraka jahanam yang kayak begini. Zakat juga sama ya. Ustadz, boleh nggak kita tidak memberitahu bahwa itu uang zakat? Boleh. Justru untuk menjaga perasaan sang penerima, hendaknya kita tidak memberitahu itu uang zakat. Jika sang penerimanya adalah masuk kategori fakir miskin. Di kampung sini contoh ada fakir miskin ada berapa nih? Ada 100. Jelas fakir miskin? Jelas. Sudah dicek? Sudah. Diverifikasi? Sudah. Oke, 100 orang ini kita beri uang zakat masing-masing 10 juta misalkan. Emang boleh usaha 10 juta? Boleh. Masing-masing 10 juta biar dia bisa usaha. Nanti tahun depan gak fakir lagi. Masing-masing kasih 10 juta. Oh tamam. Oke. Tapi gak ngomong-ngomong kalau itu uang zakat. Boleh? Boleh, gak ada masalah. Justru untuk menjaga perasaannya. Boleh. Masya Allah ya. Uang zakat itu bukan uang terhormat sebetulnya. Karena itu sebetulnya kotorannya manusia. Sehingga kita nerimanya itu juga bukan suatu yang bagaimana itu. Maka hendaknya kita sembunyikan, gak perlu ngomong ini uang zakat. Ini hak kamu, udah gitu aja. Ini untuk kamu. Tapi kalau zakat tersebut diberikan kepada orang yang punya hutang untuk membayar hutang. Kan ada 4 macam orang punya hutang yang boleh untuk dibantu dengan zakat. 1, hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-harinya, untuk makanan pokok dan seterusnya. Punya hutang, gimana ini, boleh nggak dibantu dari uang zakat? Jawabannya boleh. Ada punya hutang untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai, untuk mendamaikan akhirnya dia hutang-hutang. Bagaimana? Ini juga boleh dibantu. Ada orang hutang untuk kemaslahatan umum, pokoknya untuk kemaslahatan umum. Kalau dia bukan orang kaya yang banyak uangnya, tapi kaya sawah misalkan, maka yang seperti ini juga boleh untuk dibantu. Pokoknya orang yang punya hutang selama bukan untuk maksiat, maka boleh untuk dibantu. Boleh untuk dibantu. Ini catatan umumnya. Jadi orang punya hutang selama bukan untuk maksiat, hutangnya boleh dibantu. Ustadz, kalau hutangnya bekas main bekas judol Ustadz, gimana? Gak usah dibantu. Gak usah dibantu, karena itu hutangnya untuk maksiat. Hutang kok untuk judol, itu gimana ya begitu? Itu hutang yang seperti ini hutang maksiat, jangan dibantu. Ya tapi kan Ustadz kasihan, daripada dia gantung diri, lihat dulu sudah tobat belum. Kalau dia sudah tobat, bantu. Dari uang zakat tidak masalah. Cuman ada catatan ini, para orang tua kami, anak-anakku semuanya, catatannya gimana tadi? Kalau kita memberi kepada orang yang punya hutang dari uang zakat kita untuk membayar hutang, maka catatannya harus diberitahu ini uang zakat, karena tidak boleh digunakan untuk selain bayar hutang. Khawatirnya saat kita tidak memberitahu ini uang zakat, ini hak kamu, hanya dipakai untuk yang lain-lain, itu nggak boleh.
Ya, supaya digunakan, dipakai sebagaimana mestinya. Jadi seperti itu. Ingat ya, kaidahnya, prinsipnya, tidak semua orang punya hutang itu berhak untuk dibantu. Ada orang punya hutang untuk usaha, berapa hutangnya? 10 miliar. Oh, saya punya hutang, kalau gitu berhak menerima zakat. Hartanya banyak, ini enggak usah. Ini orang kaya yang wajib bayar zakat. Jangan mentang-mentang punya hutang langsung dibantu begitu dengan zakat. Enggak, dikasih uang zakat, enggak begitu. Ada syarat dan ketentuannya. Oke. Nanti kita bahas di kesempatan lain tentang zakat. Yang jelas ini, Ustadz, uang zakat boleh nggak dipakai untuk membangun masjid? Nggak boleh, haram, dosa. Masjid dibangun bukan dari uang zakat. Oh itu ya Ustadz, iya, nggak boleh. Tapi ada yang ngomong boleh, oh silakan anda mau ikut yang boleh silakan. Tapi inilah ilmu yang kami pelajari. Nggak boleh. Zakatnya 10 M, satu kampung butuh masjid. Udahlah dibangunkan masjid aja, enggak boleh. Lah, zakat itu hanya boleh dibagikan ke 8 golongan saja. Yang disebut dengan al-asnaf ats-tsamaniyah, golongan yang 8. Golongan 8 itu terbatas, artinya hanya untuk mereka-mereka saja. Enggak untuk yang lain. Tapi Ustadz kan ada makna fisabilillah. Maknanya di jalan Allah. Fisabilillah itu para ahli tafsir, para ahli fikih sepakat bahwa maknanya adalah orang yang berjuang di jalan Allah, berperang di medan laga. Bukan setiap orang yang ada kaitannya dengan perjuangan agama, dia ustadz, dia kiai, dia santri misalkan, kemudian disebut dengan fisabilillah hingga berhak menerima zakat, tidak. Kecuali kalau kiainya, ustadznya, santrinya fakir, atau kiainya, ustadznya, santrinya sebagai amil resmi. Nah, itu beda lagi. Nah, tapi ustadz ini di kitab ini ada, kitab ini ada, kitab ini ada, kitab itu ada, lihat sumbernya dari mana. Ya, jadi seperti itu. Hendaknya kita berhati-hati urusan dengan zakat ini, Masya Allah.